Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam bagi kita semua, semoga dalam keadaan sehat dan berbahagia. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kesehatan dan kesempatan sehingga kita dapat bertemu virtual malam hari ini dalam Zoom meeting Sabtu tanggal 21 Desember 2024 dalam kegiatan webinar kesehatan ini. Salawat serta salam semoga tetap tercurah kepada Nabi Muhammad SAW dan semoga kelak kita akan mendapatkan syafaatnya. Amin ya Rabbal 'Alamin. Selamat datang dalam acara webinar kesehatan yang diselenggarakan oleh Yayasan Sunnah Peduli Yatim bekerja sama dengan Ikhtiar Center Depok dengan mengusung tema Tips Mengatasi Premenstrual Syndrome (PMS) dalam Kedokteran Timur yang akan kita simak bersama penjelasan materinya dari Sinse Fatwanah Umu Aisyah. Sebelum kita memulai acara ini, izinkan saya memperkenalkan diri. Saya dengan Kak Tiki Dayati sebagai MC dari tim admin Peduli Yatim yang tentunya akan memandu acara ini dari awal hingga akhir acara nanti. Kemudian akan saya bacakan profil narasumber dalam webinar ini. Nama Siti Fatonah, tempat tanggal lahir Bandung 24 Juli 1971, pekerjaan sebagai owner Geria Sehat Ikhtiar Center sejak 2005, dengan riwayat pendidikan 1. Diploma Akupuntur, 2. Sekolah Sinse Indonesia, 3. S1 Dharma Usada Kesehatan Tradisional Institut Nalanda. Diinformasikan kepada peserta webinar, nanti akan ada sesi tanya jawab di akhir acara. Kemudian kita lanjut saja pada acara inti, yaitu pemaparan materi dari narasumber kita, Sinse Fatonah Umu Aisyah. Izin untuk share screen materinya ya, 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 silakan. Apakah sudah terlihat di layar? Belum. Sudah, Kak. Oh, di sini belum. Di sini emang ini sinyalnya kurang bagus. Nah, ini baru. Lalu, Assalamualaikum. nah, Ya, apakah bisa terlihat dari ya, sudah, Aisyah? sudah. Ya, sudah Oh baru iya. deh. Baik, dipersilakan ya, Ya, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama kita berdoa demi Allah berikan kita bisa hadir dalam kajian kita. Walaupun memang ternyata ini ya pesertanya sedikit. Ya, Dan saya juga kelupaan, hampir kelupaan juga kalau pas nggak buka grup mana webinar itu, saya kaget juga makanya langsung saya chat ini iya. Atik ya, ya kodarullah tuh lupa banyak kegiatan, tapi nggak apa-apa ini nanti direkod, nanti akan saya share juga ya di ada grup saya itu saya juga lupa nggak share juga ini broadcastnya, tapi nggak apa-apa. Kita akan mulai untuk materinya yaitu tips mengatasi premenstrual syndrome atau PMS dalam kedokteran timur. Jadi PMS ini apa namanya? Kalau istilah sehari-hari itu adalah sindrom pra-haid ya. Jadi sebelum gejala-gejala yang muncul menjelang haid atau lebih dikenalnya itu PMS ya. Ini definisinya itu gejala-gejala yang dialami wanita sebelum memasuki masa menstruasi. Gejala tersebut itu dapat berupa perubahan fisik ya, kemudian perilaku dan fisik. Ini umumnya gejala terjadi sekitar 1 sampai 2 sebelum hari pertama vaksin setiap bulan. Tiap orang beda-beda ya. Ada yang 2 hari sebelumnya, ada yang 1 minggu sebelumnya, seperti itu. Nah, ini tingkat keparahan gejalanya bisa bervariasi ya. Mulai dari yang ringan, batuk kembung, ya kan, sakit kepala, hingga gejala yang lebih berat yaitu
depresi. Jadi sebenarnya memang PMS itu banyak dijumpai oleh kaum wanita ya. Cuma memang beragam ya gejalanya itu. Jadi ada yang hanya ringan-ringan saja dan dia masih bisa beraktivitas. Tapi ada juga yang berat ya. Jadi sampai sama sekali tidak bisa beraktivitas. Jadi setiap head dia tuh hanya tiduran saja begitu ya. Karena benar-benar sakitnya itu tidak tertahankan. Nah, gejala-gejala ini memang ada yang setiap bulan pasti gitu kan. Tapi ada juga yang kadang-kadang bulan ini dia ada PMS gitu, bulan besoknya enggak gitu. Ada yang seperti itu. Tapi ada juga yang memang dari dulu gitu ceritanya itu ya dari zaman sekolah sampai sekarang ini mesti begitu ada juga yang seperti itu ya. Nah, ini penyebabnya apa? Penyebabnya itu adalah adanya perubahan hormon. Nggak kelihatan semuanya ya itu slide-nya ya. Agak kecilin dikit kali ya. Nah, sebentar, ada yang kepotong nih. Ya, nah, itu penyebabnya itu adalah adanya perubahan hormon, yaitu peningkatan kadar hormon estrogen dan testosteron pada wanita itu dapat memicu terjadinya PMS. Keluhan akibat perubahan hormon ini ya biasanya akan hilang setelah wanita sedang hamil atau telah ya. Jadi selama dia masih mendapatkan haid ya memang ada peningkatan kadar hormon. Kemudian yang kedua memang ada perubahan zat kimia di otak ya. Salah satu zat kimia itu adalah serotonin ya. Itu eh, zat kimia ini yang mengatur suasana hati ya. Sudah dapat memicu terjadinya PMS ya. Eh, Kalau jumlah serotonin itu kurang gitu kan, nah itu akan menyebabkan perubahan emosi gitu kan, seperti kisah yang berlebihan. Nah ini ada faktor resiko ya, faktor resiko yang biasa temui bagi mereka yang mempunyai gejala PMS. Satu, dia memiliki riwayat depresi. Depresi misalnya menghadapi masalah, mudah gelisah, mudah cemas. Nah, itu biasanya beresiko ya. Kemudian yang memiliki keluarga dengan sama ya dengan ada di antara mungkin ibunya gitu kan yang mengalami PMS ini juga bisa. Kemudian yang mengalami trauma fisik atau emosi ya, kemudian merokok, kemudian mengkonsumsi minuman beralkohol, menjalani pola makan garam atau gula ya. Garam itu eh, bukan apa yang gurih-gurih ya sebenarnya nggak hanya yang gurih-gurih gitu ya gorengan gurih-gurih gitu tapi juga di instan juga itu tinggi garamnya. Terus sekarang kayaknya ya anak muda sekarang itu justru malah lebih menggandrungi makanan instan ya dibanding dengan sayuran eh, sayuran hijau buah-buahan gitu kan eh, lauk-lauk yang sehat atau gula ya. Nah ini gula juga sangat apa sih namanya ini digandrungi juga ya. Pokoknya yang manis-manis itu dihajar gitu ya. Tuh. Tapi gula di sini bukan gula yang alami ya. Biasanya sudah dalam ini sudah masuk dalam BTP ya, bahan tambahan pangan ya. Jadi bukan gula asli gitu kan, tapi gula sintetis ya. Itu yang berbahaya. Kemudian jarang berolahraga ya. Itu juga sama mager gitu ya. Males sana kemari itu malas berolahraga, malas untuk beraktivitas gitu kan. Ini juga bisa menjadi resiko. Kemudian kurang waktu beristirahat atau tidur. Nah ini nih juga. Jadi tidurnya itu terlalu larut malam gitu. Mungkin apa sih bermain game gitu kan, sibuk dengan HP seperti itu. Nah itu sampai waktunya tidur itu digunakan untuk aktivitas yang tidak ada manfaatnya. Itu juga bisa beresiko terhadap gejala PMS ini muncul. Terus lanjut,
Gejala yang muncul itu bervariasi ya, tiap orang berbeda-beda. Ada yang hanya nyeri payudara, ya, ringan, tapi ada juga yang berat ya. Kemudian ini berat badan bertambah ya. Kemudian sakit kepala, ada juga yang tangan atau kakinya bengkak, ada juga yang nyeri otot gitu pada pegel-pegel gitu kan badannya. Ada juga yang kram perut ya. Jadi tiba-tiba perutnya kram, kemudian perut kembung ya, itu juga banyak juga muncul jerawat. Biasanya muncul jerawat itu ada seminggu sebelumnya gitu kan, atau mungkin juga lebih. Kemudian ada juga yang diare, atau juga ada yang justru malah sembelit, jadi susah BAB-nya itu biasa juga sebagai apa namanya gejala yang muncul sebelum eh, haid. Nah, kemudian ada juga gejala perubahan perilaku ya yang dialami saat PMS ini, yaitu biasanya mudah lupa ya, kemudian kelelahan, kemudian sulit konsentrasi, tapi nafsu makan itu ini ya, ini juga beberapa perubahan. Nah, sementara itu perubahan emosi juga dapat terjadi ketika PMS ya. Biasanya mudah marah, nangis tanpa sebab, kemudian gelisah yang berlebihan, insomnia, kemudian ada gairah seks meningkat atau depresi. Nah, kita akan masuk ke solusi PMS itu dalam kedokteran timur ya. Tadi itu adalah penjelasan dari kedokteran barat ya, dari faktor-faktornya gitu ya, dan gejalanya apa saja. Sekarang kita mulai dilihat dari sisi kedokteran timur ya. Nah, bagaimana sih solusinya gitu kan PMS ini dalam kedokteran timur? Itu yang pertama adalah diet yang seimbang ya. Menerapkan diet yang kaya nutrisi dengan mengkonsumsi makanan segar, sayuran ya, bijian. Nah, ini akan membantu mendukung keseimbangan hormon ya. Nah, kalau dalam kedokteran timur itu biasanya ini ya, butuhnya makanan yang bisa menjaga energi dan darah itu sangat di. Nah, ini apa saja contohnya? Ini ada gambarnya. Mulai dari flaxseed ya. Flaxseed itu kalau di saya itu yang paling kiri ya. Itu ada biji-bijian tapi flaxseed namanya ya. Mungkin masih asing ya karena memang ini impor. Indonesia sudah ada kurang kami ya. Tapi yang jelas setahu saya dulu itu impor ya. Nah, ini flaxseed ini kaya akan omega 3 juga ya. Jadi sebenarnya omega 3 tidak hanya ada di eh, hewan ya, tetapi yang di biji-bijian juga ada. Tapi bisa dikonsumsi. Nah, ini untuk keseimbangan tadi itu, keseimbangan hormon tadi. Caranya bagaimana? Nah, ini flaxseed ini bisa dimasak bersama beras tuh bisa. Jadi dicampur aja dengan beras. Ya pokoknya jangan terlalu banyak juga ya. Ya sekira kalau misalnya berasnya itu 1 liter ya paling mungkin sekitar 1 atau 2 sendok ya. Kemudian yang kedua adalah chia seed ini ya. Chia seed yang dulu pernah apa sih booming ya. Bagian aja sering banyak yang apa sih mengkonsumsi ya. Nah, ini chia seed ini bisa dikonsumsi dalam kondisi mentah, bisa juga dalam kondisi matang. Tetapi kalau untuk apa namanya? Untuk mendukung ya, mendukung keseimbangan hormon ini itu sebaiknya dikonsumsi dalam kondisi matang ya. Berarti diseduh dengan air hangat atau air panas ya. Sekira nanti sampai mengembang ya itu baru dikasih madu, kemudian bisa diminum. Kemudian eh, yang ke ini gambar yang tengah ya.
Gambar yang tengah itu ini apa namanya? Wijen, itu wijen ya. Itu biasanya di onde-onde itu ada ya. Nah ini wijen ini bagaimana sih cara konsumsinya? Itu bisa dengan menambahkan ya, menambahkan pada makanan itu boleh juga, atau juga dipanggang juga bisa. Nanti boleh ditaburkan ya di yogurt atau di apa dicampur nasi juga boleh itu. Jadi konsumsi bersama nasi. Kemudian lanjutnya ini adalah ini biji labu. Ini biji labu itu caranya adalah direndam ya 24 jam ya. Direndam dulu selama 24 jam. Kemudian dibersihkan ya, sudah dibersihkan baru di jus. Jus ya, berarti ada penambahan air di situ. Setelah di jus itu kemudian direbus. Sudah direbus, sudah mendidih, baru disaring. Nah, ini jadikan sebagai susu ya. Itu susu di labu. Kemudian yang terakhir itu adalah kacang hijau ya. Kacang hijau ini bisa dibuat bubur ya, tetapi tanpa penambahan santan. Jadi hanya kacang hijau aja ya. Kacang hijau dikasih gula merah itu bisa dikonsumsi. Boleh juga sih ditambahkan jahe sedikit juga itu bisa. Kemudian solusi lainnya adalah menghindari makanan tertentu ya. Mengurangi atau makan ya. Makan itu ya kayak sosis gitu kan. Terus apalagi tuh makanan kekinian ya. Kemudian gula yang berlebih ya. Jadi gula, kalau gula pasir dikonsumsi boleh saja, tetapi jangan berlebihan ya. Terus kemudian kafein juga ya. Kemudian makanan yang dingin ya, sebaiknya dihindari ya. Itu es, kemudian buah dari kulkas gitu kan, atau juga makanan mentah itu juga sebaiknya hindari ya. Karena bisa eh, kalau dikonsumsi itu bisa menyebabkan kram ya, atau nyeri. Jadi sebenarnya ada hubungannya ya kalau dalam kedokteran timur ya. Mungkin kalau pandangan kedokteran barat itu katanya tidak masalah ya, minum es itu katanya tidak masalah ya. Tapi sebenarnya ya kalau dalam kedokteran timur itu tetap berpengaruh karena dia mendinginkan tubuh. Apalagi itu dikonsumsinya mungkin dengan apa ya berlebihan begitu kan, atau juga setiap hari atau mungkin sehari itu sampai beberapa kali. Itu akan berpengaruh. Kemudian yang ketiga adalah gaya hidup sehat ya. Itu dengan olahraga teratur, tidur yang cukup, ya itu juga sangat berperan penting ya dalam menjaga keseimbangan. Oh, kemudian dengan beraktivitas ya fisik itu juga bisa mengurangi stres ya sehingga bisa meningkatkan suasana. Jadi tetap ada olahraga begitu kan, ada aktivitas itu lebih baik bisa mengurangi gejala. Kemudian yang keempat itu adalah mengatur emosi ya. Nah ini kalau dalam pengobatan Tiongkok, pengobatan itu emosi dianggap sangat berpengaruh ya terhadap kesehatan fisik ya. Jadi dengan mempraktekkan teknik pengaturan emosi ya atau mindfulness ya atau teknik pernapasan itu bisa sangat membantu. Jadi ada sebenarnya teknik-teknik pernapasan itu ada. Ketika kita apa sih depresi gitu kan, ketika kita gelisah, itu kan ada tekniknya ya, teknik pernapasannya ya. Jadi kita tarik nafas gitu kan, tarik nafas, kemudian ditahan, jangan dulu langsung dikeluarkan. Itu Masya Allah saya sudah mempraktekkan ya. Dari tidur aja mudah sekali. Gitu. Jadi tarik nafas, tahan dulu nih, tahan sekitar
empat hitungan, kemudian baru keluarkan. Setelah keluarkan, jangan dulu me, ini, jangan dulu apa namanya, mengambil udara gitu. Jadi ditahan dulu. Sudah itu baru tarik nafas. Gitu. Jadi sebelum tarik nafas, tahan dulu empat hitungan. Gitu. Tapi masya Allah memang betul ada hasilnya. Ya, itu ada teknik-teknik dalam kedokteran timur tentang teknik pernapasan. Kemudian yang kelima itu adalah dengan terapi akupuntur ya. Jadi akupuntur ini sangat membantu ya mengatur keseimbangan energi dalam tubuh, meredakan gejala PMS gitu dengan titik-titik tertentu ya. Ini saya pribadi punya pengalaman ya, punya pasien ya, dia punya apa namanya keluhan PMS itu sampai tidak bisa beraktivitas sama sekali. Jadi ketika dia bekerja muncul gejala PMS itu, nah dia sama sekali tidak bekerja dan itu sudah bertahun-tahun gitu ya. Nah, akhirnya ketika dia mau menikah, dia baru terapi gitu karena mungkin menganggap bahwa itu hal yang penting begitu kan. Akhirnya dia mau terapi. Alhamdulillah setelah mengikuti paket akupuntur 12 kali, itu alhamdulillah sudah tidak sakit sama sekali. Bahkan keluar head itu keluar aja katanya seperti itu. Alhamdulillah ya, diitulah. Jadi dengan akupuntur ini fungsinya adalah untuk menguatkan organ-organ yang lemah, kemudian untuk melancarkan peredaran darah gitu kan, dan untuk menyeimbangkan ya, menyeimbangkan energi dan darah gitu ya. Juga meredakan kramnya gitu kan, meredakan kramnya, terus ketidaknyamanan di area perut gitu. Itu sekaligus ada titik-titiknya di area perut juga ya. Kemudian ada pengobatan herbal ya. Nah ini kalau dalam kedokteran timur ada namanya itu eh, dongquai ya atau Angelica sinensis ya. Ini ada namanya. Kemudian ada rempah-rempah juga dari Indonesia ya yang bisa membantu yaitu jahe ya, rebusan jahe. Caranya adalah jahe itu digeprek, dicuci ya, dicuci, digeprek tanpa kupas ya. Jadi sebenarnya cara merebus jahe yang benar itu adalah dicuci dulu tapi tanpa dikupas. Jadi karena kulit jahe itu sendiri ada manfaatnya sebagai anti infeksi, anti peradangan. Jadi khawatir misalnya kan lambungnya perih ya. Sebenarnya itu dari kulitnya itu juga ada tujuan itu ya untuk mencegah infeksi. Jadi jangan pernah mengupas bikin wedang jahe dengan cara jahenya itu dikupas jangan ya, tetapi diikut sertakan saja cukup digeprek kemudian dicacah baru direbus ya. Nah ini kayu manis juga ya, bisa juga dengan kayu manis atau juga teh daun raspberry tapi di sini susah ya. Nah itu juga sering digunakan untuk mengatasi gejala PMS ini. Eh, tetapi eh, herbal-herbal yang tadi saya sebutkan itu tidak boleh dikonsumsi tanpa konsultasi terlebih dahulu. Ya, jadi kalau dalam kedokteran timur penyebab dari PMS itu banyak sekali penyebabnya dan herbalnya berbeda-beda. Jadi sebaiknya sebelum dikonsumsi itu dikonsultasikan juga dengan dikonsultasikan dengan sinsei atau tenaga kesehatan tradisional timur ya. Jadi setiap kita apa namanya dapat podcast gitu kan dari sosmed dan lain sebagainya, sebenarnya itu jangan langsung kita praktekkan karena tidak semua orang cocok dengan herbal tersebut. Gitu. Jadi perlu konsultasi terlebih dahulu itu lebih baik untuk mencegah terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan karena yang namanya herbal pun tetap ada efek samping jika tidak pas, tidak sesuai atau dosisnya terlalu besar atau tidak cocok begitu kan seperti itu. Mungkin itu saja ya dari saya. Ini materinya mau sedikit ya. Mungkin di antara
yang hadir di Zoom ini mau bertanya mungkin nggak? Karena sudah selesai, silakan Kak Atik. Saya serahkan kembali ke Kak Atik. Ya, baik Alhamdulillah, jazakillah khair Ummu Aisyah. Terima kasih banyak. Semoga Jadi, setelah kita simak bersama, materi ini dapat menambah ilmu pengetahuan dan terus semangat untuk menjaga kesehatan. Baik, lanjut pada sesi tanya jawab. Bagi peserta webinar yang ingin bertanya dapat melalui kolom chat atau langsung mengangkat tangan dan mengaktifkan mikrofonnya. Kami persilakan jika ada yang ingin bertanya terlebih dahulu. Silakan. Apakah dari Kak Sheila atau dari Umu Wina ada yang ingin bertanya? Kak Sela dari mana? Kak Sela? Baik, Oh iya, ada Dewa. yang bertanya dengan Kak Sheila ya. Iya. Kak Oh iya, Sheila iya. tadi sebelumnya dari daerah mana Kak Sheila? Saya dari Kuningan, Kak. Oh Kuningan, iya. Jawa Barat. Oh iya, Hmm. dari Kuningan, Jawa Barat. Akan saya Ya, bacakan terlebih dahulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kak, saya Sheila izin tanya, kenapa ya saya haid, suka mual, bahkan muntah dan pingsan? Itu kenapa ya? Apakah normal? Terima kasih. Boleh dijawab, Iya, Aisyah, iya, iya. silakan. Kak, tadi mual kan ya, terus sampai pingsan. Nah, itu sebenarnya hal yang tidak normal. Itu sudah boleh dikatakan sih butuh segera untuk tangan gitu ya. Jadi jangan disepelekan ya. Eh, Soal penyebabnya, ya ini memang harus melalui diagnosa. Jadi kalau ditanya sebenarnya apa, ya memang hanya bisa kalau saya pribadi karena sebagai SINT itu hanya bisa melihat diagnosanya melalui lidah begitu ya. Jadi mungkin kalau mau didiagnosa langsung nanti dilanjut via WhatsApp kali ya. Jadi dengan cara mengirimkan foto lidahnya. Nah, dari lidah itu nanti kita bisa ketahui sebenarnya penyebabnya itu apa sebenarnya ya. Jadi kalau dalam kedokteran timur itu penyebabnya bisa lima ya, bisa status darah, bisa ini ginjal dingin seperti itu. Nah, nanti apa gitu? Kalau sudah diketahui penyebabnya, nah nanti baru saya berikan solusinya apa yang tepat seperti itu ya. Jadi maksudnya ini tadi keluhan tersebut itu tidak wajar ya. Maksudnya itu perlu penanganan segera. Itu ya. Baik, apakah nanti berpengaruh tidak jika melahirkan seperti itu, Ya, kalau seandainya nanti setelah didiagnosa itu misalnya ya, ini misalnya itu ternyata ada defisiensi ginjal gitu kan. Nah, itu akan berpengaruh terhadap kehamilan maupun kelahirannya. Jadi harus diupayakan ada apa sih segera untuk ditangani begitu masalahnya gitu, agar tidak berlarut-larut dan bisa menyebabkan kelemahan organ lain gitu. Jadi kalau dalam kedokteran timur mungkin misalnya begini, ketika seseorang itu dia limpanya lemah ya, limpa lemah kemudian tidak ditangani
dengan segera gitu sampai berlarut-larut, dia akan ini menular ke ginjal begitu. Ginjalnya itu juga akan lemah. Jadi akan berpengaruh begitu ya jika tidak segera gitu. Baik, apakah sudah dapat dipahami dengan Kak Sheila? Jika ada pertanyaan, boleh ditanyakan kembali. Baik, Kak, dapat dipahami. Terima kasih ya. Iya, Ya, Alhamdulillah. Dengan Umu Wina, apakah ada pertanyaan? Baik, izin. Oh, baik, dari Umu Wina. Ada keterlambatan ya tadi untuk masuk Zoom-nya, tidak apa, Di sini ada pertanyaan juga. Kalau haid selama 2 pekan itu apakah normal? Jazakumullah khairan. Boleh dijawab, Aisyah? 2 pekan itu masih normal ya. 2 pekan masih normal. Ada memang yang seperti itu. Jadi begini, ketika misalnya haid pertama itu misalnya ada 2 minggu ya. Kemudian bulan depannya dia normal lagi. Maksudnya berarti munculnya hanya sekali. Yang menjadi masalah itu ketika berturut-turut ya. Misalnya 3 bulan berturut-turut kok 2 pekan terus gitu, bahkan bisa lebih. Nah itu sebenarnya yang pertanda ada masalah. Jadi kalau seandainya hanya sesekali saja bulan ini saja, besoknya normal, besok lagi normal, normal, nah itu nggak masalah. Yang jadi masalah ketika berturut-turut gitu ya. 3 bulan berturut-turut, hari keempat bulan keempatnya juga masih seperti itu. Nah itu memang menandakan ada salah di dalam organnya gitu. Seperti itu dengan Wina, apakah sudah dapat dipahami atau jika ingin bertanya kembali dipersilahkan. Kalau pada remaja yang baru haid, apakah normal juga, Oh, baru haid. Ya, insya Allah itu normal juga. Saya pernah juga awal-awal haid itu lama sekali. Eh, Mungkin sekitar 15 harian malah tuh awal-awal. Jadi itu jangan jangan cemas ya. Jangan. Jadi nggak apa-apa, sudah ada proses adaptasi. Mudah-mudahan misalnya coba sambil dipantau bulan depannya bagaimana. Ya, Baik, begitu jawabannya dengan Wina, apakah sudah jelas dan ada pertanyaan lagi boleh ditanyakan ya, ya, ya. Baik, syukron wa jazakumullah khairan. Kemudian izin bertanya juga ya Aisyah dari Atik, kalau misalkan sedang haid atau PMS ini kan harus menghindari air es atau yang dingin-dingin. Begitu juga dengan makanan yang pedas atau pedas ringan, terlalu pedas itu juga harus dihindari ya, Sebenarnya begini, kalau dalam kedokteran timur, 5 rasa itu harus masuk. Seseorang yang ingin sehat, itu 5 rasa harus masuk. 5 rasa itu apa saja? Itu satu, itu manis ya. Kedua, pedas. Ketiga, kecut. Keempat, itu asin ya. Kemudian yang kelima itu pahit ya. Jadi 5 rasa itu harus masuk sebenarnya untuk kondisi apa namanya seseorang yang ingin sehat ya. Nah, kalau hubungannya dengan haid ini, sebenarnya pedas itu tidak masalah ya, selama pedasnya itu tidak berlebihan. Dan pedasnya adalah pedas alami ya. Kalau benar pedas cabai ya cabai beneran gitu kan, bukan bon cabai, bukan saus. Nah, itu sebenarnya ya, itu yang nggak sehatnya di situ kalau yang pedas-pedas yang nggak alami. Selama itu pedasnya alami dan tidak berlebihan, itu sebenarnya tidak masalah terhadap haid itu ya. Lebih ke yang sifatnya dingin gitu. Lebih ke makanan yang dingin gitu kan. Kemudian air yang dingin gitu. Seperti itu. Jadi kalau yang pedas-pedas itu sebenarnya nggak masalah selama tidak berlebihan dan pedasnya alami.
Ya, baik Jazakillah khair atas jawabannya. Apakah ada yang ingin bertanya lagi dari Kak Sheila atau Umu Wina? Kita masih menunggu beberapa menit lagi. Jika tidak ada, mungkin bisa diakhiri ya untuk webinarnya. Ya, ya, boleh. Mungkin tidak ada kali ya. Sudah. Apa masih ada? Kemungkinan masih belum ada pertanyaan lagi, Jadi kita lanjut aja ke sesi akhir. Ya. Ya, baiklah para peserta yang kami hormati, demikianlah acara kita pada malam hari ini. Kami ucapkan terima kasih banyak kepada narasumber dan peserta webinar yang telah hadir hingga sesi akhir. Semoga kegiatan webinar malam hari ini dapat memberikan manfaat dan keberkahan bagi kita semua. Mudah-mudahan kita selalu diberikan kesehatan oleh Allah serta dapat bertemu kembali pada kesempatan lainnya. Izinkan saya mengundurkan diri sekaligus menutup acara ini. Mohon maaf apabila kami terdapat kekeliruan. Diperkenankan bagi peserta untuk meninggalkan Zoom meeting setelah acara berakhir. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak ilmunya. sama-sama. Baik, Syukrono. Afwan.